Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'malunas solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyyaquluna illa kadiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza amma hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba Ija awala fitiyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada fadarabna ala ajanihim fil kahfi sinina adada summa ba'asanahum lina'lama ayyul hizabaini ahsali ma labisu amada nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatu amanu bi rabbihim wa zidnahum huda rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idza satata haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadiba wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa wa taras samsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zata yamini wa idza gharabat taqriduhum zata simali wa hum fi fajwatin minhu dzalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursida wa tahsabuhum ayqadan wa hum rukud wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatas simal wa qalabuhum basitu diraihi bil wasid lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba wa kadzalika ba'asanahum liyatasaalu bainahum qala qailum minhum kam labistum qalu labisna yawma aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'asu ahadakum bimarikikum hadhihi ilal madinati fayanzur ayyuha azka ta'aman fayatikum mirzaqim minhu wa yatalattaf wa la yus'iranna bikum ahada
إنهم إن يجهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة ربهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجم بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمر فيهم إلا مراء ظهيرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن Hilang suaranya, Kresno. Silakan dibuka ya kameranya semuanya. Ini baru 11 orang ya. Ham dirapikan dulu Ham rambutnya Ham. Kois coba bacakan surat Al-Mutaffifin. Ya. Surat Al-Mutaffifin coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم
ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Ya, sadaqallahul adzim. Baik, sekarang sudah 12 orang ya. Ini sebentar lagi menjelang Jumatan nih, yang terlambat-terlambat. Rion, Gilang ya, Alif, Bilhak, Irsyad, silakan dibuka dulu kameranya. Aslam juga dinampakkan ininya, mukanya. Rion ini Pak, kemana Rion? Gilang, Alif, Bilhak, Irsyad. Ada Pak, ada. Silakan dibuka ya kameranya ya. Ini belum ada izin dari yang lain ya, kecuali dari Hamidan ya. Hamidan tidak hadir ya, izin ya di perjalanan. Ini yang lain berarti cukup banyak ya, yang tidak hadir kelas 12B ya. Baik, di pertemuan ketiga ini kita coba diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian ya, sebelum masuk pada poin-poin pertanyaan ya di uji kompetensi 2. Jadi uji kompetensi itu mencakup intisari ya, materi yang diharapkan dikuasai oleh peserta didik, terutama dari sisi pengetahuan ya. Adapun nilai keterampilan dan nilai sikap itu ya bisa dilihat ya di pertemuan Zoom seperti ini begitu ya. Ketidakhadiran ya, misalkan dengan izin ya, yang tidak hadir izin begitu ya. Nah, jadi Bapak sudah sampaikan kepada
kelas 12 ya. Insya Allah untuk rencananya kelas 12 ini untuk yang tidak ya menghadiri 4 kali ya PJJ ini ya. Jadi Bapak harapkan kalian bersabar begitu ya. Bapak juga berusaha untuk bersabar ya di PJJ seperti ini ya kondisinya. Itu dipastikan nilainya itu di bawah KKM. Ya. Berapa sih Pak KKM untuk kelas 3 ya? Untuk kelas 3 itu 78. Jadi kelas 1 75, kelas 2 ya itu 76. Nah kelas 3 itu KKM-nya 78 ya. Naik ya 2 ini. Nah jadi minimal kalau ada nilai 78 itu nilai terkecil ya untuk nilai PPKM begitu ya. Tapi walau alam ya kalau untuk nantinya ada dari pemerintah ya, karena kan nih PPKN dan PAI ini pelajaran khusus ya, terutama penekanannya pada karakter begitu ya, sangat kuat begitu ya. Bisa jadi untuk PPKN itu KKM-nya itu kepala 8 ya, misalkan 80. Berarti itu kan sama dengan KKM-nya TKJ maupun PAI begitu ya. Nah ini untuk nilai semester sekarang. Nah juga dampaknya pada nilai ujian akhir. Nah di semester 2 itu kemungkinan pertemuan lebih sedikit lagi di pertemuan 2 itu. Nah jadi nanti kalian banyaknya tes-tes ya, tryout begitu di kelas di semester 2. Nah pertemuan seperti ini semakin sedikit ya. Nah jadi kemungkinan besar nilai semester 1 itu tidak jauh beda dengan nilai semester 2 ya. Karena guru ya itu juga ngambilnya tidak tidak banyak waktu lagi untuk mengambil nilai-nilai. Makanya kalau dari Bapak itu basisnya basis kerajinan ya. Ini Bapak share aja ya pengalaman belajar dari siswa-siswa SMK Darut Tauhid. Nah, itu yang sekarang itu yang paling rajin ya, nilainya sekarang besar ya. Itu ya sekitaran grafiknya itu di minimal dia nilainya 97 ya. Nah, ini ada di akhwat akuntansi ya. Akhwat akuntansi itu sudah mengerjakan uji kompetensi semuanya. Baik yang di kelas 11 ya, yang kemarin sifatnya itu sunnah. Nah, maupun yang kelas 12. Nah, itu ada yang sudah mengerjakan semua soal dan jawabannya itu relatif benar. Ya, itu yang akhwat begitu ya. Nah, itu dan aktivitasnya juga pelaporannya ya, ada yang non akademiknya mengikuti seminar ya, mengikuti diskusi, mengikuti kegiatan-kegiatan positif ya untuk meningkatkan kapasitas dirinya sebagai anak bangsa. Nah, maka dia ya sekarang posisinya itu di 97 nilainya ya. 97. Itu masih bisa kurang, bisa naik ya. Bagaimana nanti ritme alur dari kerajinannya begitu ya. Nah, untuk nilai keterampilan, ya ini di sini juga di Zoom ya. Jadi banyak nanti kalian menyampaikan pendapat ya, kalian aktif berdiskusi begitu ya. Nah ini Bapak selalu record ya, selalu record pas di Zoom ini. Nah nanti ini yang aktif ya, itu relatif nilainya akan lebih tinggi ya daripada yang tidak aktif begitu ya. Termasuk juga masalah yang teknis ya, seperti membuka kamera begitu ya. Nah kan kalau misalkan selalu alasan begitu ya, tidak membuka kamera begitu ya. Nah itu juga ada nanti dampaknya begitu ya. Baik, sekarang Bapak kasih kesempatan ya untuk pematerian penyelenggaraan hukum ya dan perlindungan hukum ya di negara Indonesia. Bapak kasih kesempatan dulu untuk kelas 12B, siapa yang mau menjawab nomor 1 ya. Silakan. Saya Pak. Ya, Noval. Dibacakan dulu soalnya, Noval.
Apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum? Langsung Pak jawaban. Ya, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang diragukan oleh orang lain. Dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Itu perlindungan hukum. Yang kedua, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Coba. ya. Kalau menggunakan bahasa sendiri, Nopal kira-kira apa bedanya ya? Bedanya antara perlindungan hukum dengan penegakan hukum. Coba pakai bahasa sendiri. Kalau perlindungan hukum itu memberikan kepada pengayoman kepada masyarakat, Pak. Kalau penegakan hukum? Kalau penegakan hukum yaitu adil, nggak ada yang dibeda-bedakan, semuanya tergantung peraturan. Oke. Ada yang mau menambahkan? Apa sih sebetulnya bedanya perlindungan hukum dengan penegakan hukum? Pakai bahasa sendiri coba. Mudah ya? Ada yang berani? Ya Pak. Apa? Silakan. Kalau menurut saya sendiri Pak, kalau misalnya apa ya, kalau perlindungan hukum tuh lebih termasuk kayak perlindungan terhadap hak-hak sama hak-hak asasi dan itu manusia seperti kayak perlindungan terhadap kejahatan atau kriminal kan. Sedangkan kalau misalnya penegakan hukum, penegakan tentang sesuatu yang salah dan pengambilan hukuman terhadap orang yang salah tersebut. Ya, yaitu lebih spesifik ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada yang bisa membuat kalimat lebih bagus? Apa sih bedanya perlindungan hukum dengan penegakan hukum? Sehingga teman-temannya paham. Ada yang berani lagi? Tadi poinnya yang disampaikan Trihandika itu sudah benar ya. Perlindungan hukum, penegakan hukum ya. Berarti perlindungan itu memastikan ya segala sesuatu ya yang harus didapatkan, dimiliki ya oleh warga negara ya menyangkut ya apa-apa yang menjadi aturan yang berlaku. Adapun penegakan hukum itu merupakan suatu proses ya dari suatu proses usaha ya agar ya perlindungan hukum itu ya bisa berjalan atau bisa diwujudkan ya diwujudkan dengan baik begitu ya. Nah, ini jadi poinnya kalau perlindungan hukum ya itu adalah ya suatu infrastruktur ya untuk ya semua warga negara ya mendapatkan apa-apa yang dimilikinya, apa-apa yang harus didapatkannya begitu ya. Sedangkan penegakan hukum itu adalah suatu instrumen ya, alat atau upaya begitu ya. Ya untuk ya perlindungan hukum itu dipastikan bisa bisa diterwujudkan begitu ya. Nah, ini yang mesti kita pahami begitu ya. Nah, kalau misalkan kita ilustrasikan ya pada suatu lingkungan yang terdekat dengan kita, ya, lingkungan sekolah misalkan ya katakanlah. Nah, di lingkungan sekolah itu ada sistem nggak perlindungan hukum? Ada nggak perlindungan hukum di sekolah kita di SMK Darut Tauhid? Ada Pak. Ada. Misalkan Novel dengan apa perlindungan hukumnya itu? Dengan memberikan di SMK Darut Tauhid. Di SMK Darut Tauhid ada aturan nggak perlindungan hukum kepada semua warga yang ada di sana ya? Ada Pak, ada.
Ada ya. Ada, Pak, Misalkan konteks misalkan pada ini ya basis ke siswa begitu ya. Nah, pada basis siswa itu ada nggak pengaturan? Ada, Pak. Ada ya. Nah, perlindungan hukumnya itu begitu ya, dibuat aturan begitu ya, bahkan dibuat detail ya. Pada suatu misalkan kesiswaan itu buat kan bahkan sampai level-level ya. Pada suatu pelanggaran-pelanggaran misalkan ya di level 1 ya, maka dia akan mendapatkan konsekuensi ini begitu ya. Pada misalkan di level 2 kan seperti ini ya. Pada misalkan peristiwa yang lebih tajam ya, maka misalkan yang mengganggu orang lain misalkan ya, dia misalkan dikenakan SP gitu ya. Surat peringatkan gitu ya. Sampai misalkan seterusnya ya. Sampai misalkan tingkat yang lebih parah, maka seseorang itu bisa dikeluarkan. Nah, itu ada ya perlindungan hukum seperti itu. Nah, kira-kira perlindungan hukum itu bisa berjalan nggak kalau misalkan penegakan hukumnya di sekolah itu tidak dijalankan? Nggak akan bisa, Pak. Tidak akan bisa. Kalau di sekolah siapa yang misalkan menjadi penegak hukum? Penegak hukum BINSIS. Nah, BINSIS misalkan ya. Nah, BINSIS ini kan di Anel, bawah Kak, Anel. langsung di bawah kesiswa ini ya, kesiswaan ya. Hah? Di bawah kesiswaan? Iya. Iya, Pak. Ya, berarti kan di bawah Pak Hurip berarti ya. Ada BINSIS begitu. Betul, Pak. Nah, itu dia misalkan kita kebayang misalkan kalau ada satu kasus misalkan ya, katakanlah misalkan di SMK Darut Tauhid itu ada kasus bullying begitu ya. Nah, si BINSIS ini begitu ya, itu tidak melakukan penegakan hukum misalkan ya. Karena dia ngurus misalkan ternak bebek begitu ya. Nah, di Kalimantan misalkan gitu ya. Nah, sehingga ada anak misalkan kelas 10 yang dibully oleh kelas 12 misalkan ya. Dibullying gitu ya oleh anak 12. Nah, sehingga si korban itu tidak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, maka di situ ya penegakan hukum di SMK Darut Tauhid itu tidak terjadi. Nah, itu gambarannya ya. Bedanya perlindungan hukum dengan penegakan hukum. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Mudah ya? Oke. Insya Allah. Baik, sekarang kita nomor 2. Kan tadi. Nomor 2. Saya, Pak. Prayoga, silakan. Pak, para runtun, Pak. Di sini udah azan, Pak. Izin live. Di mana? Di Sulawesi, Pak. Arjuna ini. Bohong, Pak. Ya, Pak. Silakan Arjuna. Jumatan dulu. Ya, Pak. Nomor 2, Pak. Waalaikumsalam. Mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan? Jawabannya, karena keduanya saling terhubung dan jika perlindungan hukum berjalan saja, tidak ada yang mengawasi dan menjamin berjalannya hukum tersebut. Menurut saya, Pak. Ya, itu seperti mata uang ya. Mata uang itu ada 2 sisi ya. Jadi satu kesatuan. Jadi kalau penegakan hukum tidak dilaksanakan begitu ya, maka tidak ada jaminan ya dalam perlindungan hukum begitu ya. Kalau di negara Indonesia ada nggak kasus perlindungan hukum itu sehingga itu tidak terjadi perlindungan hukum terhadap warga negara, ada nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Apa? Siapa yang berani ngasih contoh? Ayo, Pak. Apa, Kak? Yang itu, Pak, yang kata nenek-nenek yang maling singkong sampai di penjara berapa tahun gitu. Padahal lahannya masih segitu kayak ya memang sih itu memang mencuri gitu. Tapi dengan hukuman yang segitu sampai 5 tahun sampai di penjara gitu enggak deh, kayaknya enggak sesuai gitu. Belum sesuai aja. Ya, itu kan kasus lebih kepada ini ya, ruh hukum, istilahnya secara ini ya, secara moral kemanusiaan, apalagi secara moral agama begitu ya, itu dipandang tidak layak begitu ya. Nah, ini Bapak sedang mencari contoh ya, bagaimana ada nggak kasus ya yang itu menunjukkan tidak ada perlindungan hukum terhadap warga negara, atau
semua warga negara Indonesia ini di sini sudah merasa dilindungi secara hukum begitu. Itu mah kan lebih ke ini ya, Tanah, Pak. lebih kepada Pergusuran tanah. pergusuran tanah. Gimana? Kenapa kamu menganggap bahwa kasus pergusuran tanah itu masuk pada bab itu ya, penegakan hukum? Karena pergusuran tanah itu apa? Ada yang dipaksa gitu, Pak. Dipaksa. Ada kepaksaan yang ada, sehingga orang itu merasa tidak nyaman atas pergusuran itu, Pak. Jadi menurut kamu itu penegakan hukumnya tidak benar? Kan Bisa jadi, si Pak. aparat hukum kan menjalankan tugasnya, menjelaskan tugas saja. Misalkan katakanlah yang digusur itu adalah wilayah-wilayah yang ilegal untuk ditempati begitu. Kan Ya, dia sudah ada juga, Pak. kan dia juga melindungi kepentingan orang yang sebetulnya memiliki tanah tersebut begitu. Nah, gimana coba? Gitu, Pal. Ya, Pak. Ya, jadi Pak. gimana? Ya, sepakat dengan tindakan aparat. Gimana nih? Acap. Ya, ini wilayah kelas 12 ya, apalagi kalian menjelang mahasiswa, ini wilayah yang bukan berhenti di teoritis ya, tekstual, tapi juga harus dibenturkan dengan kontekstual ya. Kontekstual itu adalah kejadian kajian potret nyata yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Ya kalau secara definisi, secara pengertian mah itu sudah selesai ya. Teori begitu ya. Perlindungan hukum ini ya, penegakan hukum seperti ini begitu ya. Tugas aparat seperti ini, TNI, polisi dan sebagainya. Tapi nyatanya ada nggak misalkan nanti ya ada yang tugas-tugas ini ya, TNI, PN ini ya, polisi ada ya di nomor selanjutnya. Nah itu kan ada juga yang aneh-aneh begitu. Nah sekarang perlindungan ya, jadi gini, ada satu kasus yang itu menunjukkan warga negara itu tidak dilindungi gitu oleh negara begitu. Ali Jaber bukan Pak kayak gitu? Saya Ali Jaber. Ini katanya, Pak, yang Ya, misalkan saya Ali Jaber itu bisa nggak dilihat seperti itu? Bisa. Harusnya kan dia punya hak hidup, keamanan begitu ya. Nah, kira-kira ya katakanlah misalkan kejadiannya itu di luar kuasa dari penegak hukum aparat ya. Karena kan tidak mungkin antisipasi secepat itu ya, dalam hitungan cepat melakukan istilahnya rencana pembunuhan. Nah, tapi permasalahannya itu secara perlindungan hukum ya, walaupun misalkan katakanlah Ustadz Ali Jaber ya ikhlas aja gitu ya, itu kan secara pribadi begitu ya. Tapi secara perlindungan hukum, moral terhadap publik, ada nggak misalkan penelusuran, identifikasi siapa yang sebenarnya berkepentingan untuk melakukan eksekusi pembunuhan terhadap Ali Jaber? Apa motifnya kan? Itu kira-kira ditemukan nggak? Enggak ya? Enggak Pak, disangka sakit jiwa Pak. Ya, apalagi dengan itu yang arah-arahnya misalkan dianggap gila itu. Nah, itu artinya perlindungan hukum itu menjadi PR besar ya di negeri ini. Kalau kasusnya Habib Rizik gimana nih? Seorang warga negara Indonesia itu tidak bisa lagi kembali ke Indonesia. Belum bisa lah ya, katakanlah ya, bukan tidak bisa, belum. Nah, itu sejauh mana negara melakukan perlindungan terhadap warga negaranya? Ada nggak upaya dari negara untuk mengembalikan Habib Rizik? Enggak, Pak. Malah dilarang. Enggak, di mana ya? Masalahnya apa? Lawan politik. Ya, beda ini ya, beda pandangan. Beda kubu. Nah, itu
alasan seperti itu cukup enggak untuk ini ya, untuk seorang pemerintah itu ya tidak menyelamatkan warga negaranya? Nggak tahu, Pak. Pasti ada alasan lain, Pak. Pasti kayak ada Bukan alasan-alasan. ya, bukan tidak mau, tidak tahu ya, tidak boleh sebenarnya. Kalau dalam konsepnya ya, tidak boleh. Negara itu harus melindungi segenap ya yang menjadi nyawa warga negara dimanapun, begitu ya. Kalian pernah melihat nggak negara-negara orang lain itu ketika misalkan di suatu negara itu bikin kasus ya, pembelaannya terhadap warga negara itu mau dieksekusi mati begitu ya, di suatu negara lain itu pembelaan negara itu luar biasa sekali. Nah, itu jangan sampai kita punya negara itu ya tidak memiliki pembelaan terhadap diri kita. Nah, ini kan ironis ya. Pada masa sekarang begitu ya. Nah, itu kira-kira ya, banyak lagi ya contoh-contoh ya yang namanya perlindungan hukum ya, itu harus diwujudkan kalau ada penegakan hukum begitu ya. Nah, kalau tadi yang disinggung oleh Noval, penggusuran sebagainya, nah itu kan panjang sebetulnya ya ceritanya. Ya seharusnya misalkan kan masih tugas pemerintah salah satunya adalah mensejahterakan rakyatnya ya, setidaknya juga mengkondisikan masyarakatnya itu agar semuanya dalam kehidupan yang layak begitu ya. Ya, kalau bisa ya semua orang itu memiliki tempat tinggal yang layak ya, atau dikasih wilayah gitu kan. Jadi harus dicari solusinya. Jadi jangan sampai kita punya negara itu cuman kayak gitu ya. Jadi kayak agresor aja yang ini apa istilahnya itu karena bukan wilayah ini ya digusur. Yang mereka kan posisinya kenapa seperti itu ya karena sudah mati mati langka. Uang tidak ada misalkannya sebagainya, yaitu ya pasti tidurnya di mana saja begitu ya. Bahkan bikin pemukiman kumuh begitu ya. Nah, itu juga tanggung jawabnya sebetulnya bukan hanya pada si masyarakatnya itu sendiri ya yang membuat pemukiman ilegal begitu ya. Tapi juga bagaimana ini ya kita punya negara juga tidak hadir dalam persoalan-persoalan seperti itu. Ya. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Siapa yang berani? Saya, Pak. Silakan, Kois. Nomor 3, mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi? Jadi gini Pak, karena negara demokrasi itu membutuhkan hukum mutlak. Mengapa? Karena jadi memberikan kebebasan bersuara kepada rakyatnya Pak, dan mendapatkan hak-hak yang sama sama satu sama lain gitu Pak. Oke, ya. Cukuplah itu jawabannya. Tapi kira-kira soal itu bisa dikoreksi nggak? Benar tidak penegakan hukum itu harus hanya dilakukan pada negara demokrasi? Selain demokrasi, tidak perlu ada penegakan hukum. Terserah negara saja. Bagaimana? Kalian tahu nggak kalian di dunia ini tidak semuanya negara itu negara demokrasi? Iya Pak. Tahu Pak. Nah itu kira-kira bagaimana? Misalnya, kenapa hanya di negara demokrasi yang mutlak dilakukan penegakan hukum, tapi di negara-negara yang katakanlah dalam tanda kutip bukan demokrasi tidak harus mutlak begitu? Nah itu bagaimana? Gimana Bilhak? Ikut mikir, jangan senyum-senyum aja. Bilhak bisa mengikuti nggak? Nah, kira-kira hanya mutlak untuk negara demokrasi atau bagaimana Bilhak? Bilhak. Ayo ini kelas 3 coba lebih aktif ya. Gila katanya nggak pakai mic, Pak. Tidak silent kultur nih, budaya diam nih.
diskusi itu berusaha untuk berani berpendapat ya. Kalau ketika diskusi itu, jangan tong cicing wae gitu ya, cek orang Sunda mah gitu. Siapa lagi yang berani berpendapat? Siapa yang berani menyebutkan negara yang tidak memakai sistem demokrasi? Apa? Hah? Arab. Arab, kerajaan Arab, ya gak? Ya. Nah, Pak, kalau pakai pertanyaan nomor 3. Negara Arab mutlak nggak penegakan hukum? Kalau menurut saya mutlak, Pak, karena di sana juga ada hukum tersendiri. Jadi kalau ada yang melanggar seperti mencuri, pasti akan terkena hukumannya sendiri, Pak. Kayak ada pancung kayak gitu, pasti ada balasan tersendiri dari hukum tersebut, Pak. Ya, berarti selain demokrasi, kamu melihatnya juga harus mutlak penegakan hukum itu dimanapun. Iya. Kalau negara otoriter? Otoriter tuh Korea Utara. Korea Utara misalkan begitu? Ya, mungkin kalau misalnya otoriter jatuhnya jadi kayak gimana kemauan si pemerintah, ya nggak sih? Maksudnya kayak sesuai gimana, dengan sesuai dengan pemimpinannya. Ya. Sesuai dengan pimpinannya. Jadi kayak kalau misalnya pemerintahnya kagak suka ya hilang. Aduh. Nah, hilang. Itu jadi melanggar HAM nggak pemerintahnya? Melanggar, Pak. Kenapa dunia tidak mengecam? Tapi kan itu negara dia. Maksudnya kayak apa ya? Jadi kalau negara dia, kecaman pasti ada. Kecaman tuh pasti. Cuman karena apa ya? Urusan dia gitu ya, rumah tangga dia begitu. Iya, maybe. Jadi kalau kamu lihat tetangga misalkan ya, istri anaknya itu dibunuh oleh bapaknya, kamu diam aja. Enggak lah, Pak, saya ikut inilah, ikut tahlilan. Ikut tahlilan aja, Pak. Ikut tahlilan. Gimana? Ini negara Cina nih, ada Uighur ya di sana, ya. Muslim Uighur dibantai oleh pemerintah Cina. Betul. Kita cukup diam aja. Oh, saya tidak bisa, Pak. Saya tidak bisa diam. Itu apakah negara itu bisa sekaku itu sekatnya? Ada Muslim nih di Filipina, di Mindanao gitu ya. Bisa jadi, Pak. Dibunuh oleh Katolik ini ya, Filipina. Ya itu kira-kira kita diam kan? Bukan, meskipun gini loh, Pak. Bisa kita mau bersuara, kita bisa bersuara, tapi kan tetap gitu. Pada akhirnya akan balik lagi ke kepentingan kayak kepentingan politik mereka juga. Jadi kayak di intern juga, jadi kayak apa ya, gimana bahasanya ya? Kalau menurut saya kayak ngambil contoh tuh kayak yang Palestina sama Israel. Itu udah bertahun-tahun dari dulu, itu udah banyak kecaman, tapi tetap bahwa Israel masih dapat suplai senjata, Israel masih dapat terus dukungan. Sedangkan dunia kadang lebih memilih orang-orang yang kayak, bukan orang-orang, kalau misalnya kejadian-kejadian yang kayak tiba-tiba misalnya di Paris ada pembunuhan langsung dialihkan ke sana, sedangkan mereka masih menutup mata tentang kejadian yang di Palestina yang bertahun-tahun. Simpelnya kayak gitu, kayak I don't know. Benar. Memang faktualnya seperti itu, memang faktanya seperti itu. Cuma di sana itu ada problem nggak? Kalau misalkan kita melihat dalam perspektif Islam. Problemnya dalam? Kita melihat dalam konteks dunia itu begitu ya, itu artinya kan pembiaran seperti itu ya, itu kan menunjukkan ya bahwa yang membawa kebenaran ya, yang memperjuangkan Islam juga begitu ya, yang berdakwah di dalam Islam itu tidak sekuat dari kebatilan. Betul, Pak. Dari keinginan orang-orang Yahudi. Betul. Ya bukannya ini ya, Zionis ya yang ininya ya di Israel. Nah, artinya ada nggak sebetulnya bantuan kepada Palestina sebetulnya untuk mengalahkan ini Israel? Pasti ada sih, Pak. Banyak ya, dari Turki misalkannya, logistik dan sebagainya. Dan Indonesia juga termasuk ya
orang yang sangat berkontribusi. Ya, KNRP itu kan luar biasa sekali kontribusinya. Bahkan juga kemarin SKMK Darut Tauhid juga memberi yang dulu tuh anak-anak yang pakai baju kuning itu. Nah, itu melakukan penggalangan dana kan, melakukan penggalangan dana, nitip ke KNRP ya, yang biasa komite penggalangan dana untuk bantuan terhadap Palestina. Tapi apakah itu cukup? Tidak juga kan? Yang dihadapi kan itu kita membuka istilahnya itu vis a visnya berhadapannya itu dengan kekuatan yang luar biasa sekali, tidak cukup dengan dana sebagainya gitu ya. Maka kan sebetulnya butuh ya pengkondisian, misalkan katakanlah di negara-negara kaum muslimin ya, minimal begitu ya, itu penguasaan pemerintahnya itu harus didapatkan oleh kalangan Islamis begitu. Supaya apa? Supaya kepentingan secara global ya, misalkan kepentingan Palestina kan yang berkewajiban menjaga Masjid Al-Aqsa itu siapa sih sebenarnya? Umat Islam. Umat Islam saja, umat Islam ya, bukan hanya anak Palestina. Orang Palestina aja. Kebetulan orang Palestina itu karena wilayahnya terdekat di situ ya. Nah, dia yang langsung berhadapan dengan Zionis Israel, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang langsung kepada orang-orang Palestina. Gitu. Udah ayo atuh Pak ke Palestina. Ya. Sebenarnya lebih kasihan orang Indonesia atau lebih kasihan orang Palestina sih? Nah, bisa dikatakan lebih kasihan orang Indonesia. Orang Indonesia kenapa? I don't know. kayak kadang orang Indonesia Islam KTP, Pak. Assalamualaikum, Pak. Hah, kenapa, Lep? Mau izin live, Pak, sholat Jumat. Oh iya, silakan. Kamu rumahnya di mana, Lep? Makassar. Makassar, silakan. Silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang pendapat yang lain nggak? Kalau kata Ilham merasa lebih kasihan Indonesia karena orang Palestina kualitas keislamannya nampak lebih bagus ya. Kalau Islam di Indonesia itu nampak kayak Islam KTP begitu ya? Iya, Pak. Kok tahu, Pak? Kalau yang lain gimana pendapatnya? Lebih kasihan orang yang berhadapan secara fisikly ya, dekat dengan pembunuhan dengan dentuman bom begitu ya, serangan secara langsung oleh Zionis ya. Lebih kasihan atau lebih kasihan kita? Ya, kasihan Palestina, Pak. Hah? Kalau Palestina mah Kasihan Palestina, Pak. Alip, kasihan Kalau Palestinanya. Kenapa kasihan Palestinanya? Karena kayak nggak dapat HAM itu sendiri, Pak. Nggak dapat HAM yang Tidak hak asasi manusia yang diberikan oleh Tuhan langsung, Pak. Hak untuk bahagianya, hak untuk hak untuk hidupnya nggak ada gitu, Pak. Begitu. Susah, Pak, ada tapi kayak diancam gitu, Pak. Begitu ya. Atau mereka malah lebih bahagia karena dengan dekat dengan kesyahidan, mati syahid. Kalau mikirnya secara Islam, kalau mikirnya secara akhirat, pasti mereka lebih bahagia, Pak. Kalau secara akhirat, kalau secara dunia, jadi secara dunia, secara dunia mereka lebih kasihan, secara akhirat mereka lebih bahagia begitu. Iya. Kalau kita, betul, Pak. Secara dunia bahagia, secara akhirat belum tentu. Tergantung masing-masing lah, Pak. Nah, itu PR-nya besar, jadi. Ya, makanya orang Palestina pun yang merasa khawatir ke kita gitu ya. Karena mereka itu sirkulasi per tahunnya itu untuk hafiz ya, itu luar biasa sekali, banyak sekali begitu ya. Tapi orang Indonesia ya yang aman-aman, keadaannya tentram begitu ya. Nah, itu sirkulasi orang yang bahkan bisa ya menghafal jadi hafid itu sedikit sekali begitu ya. Bahkan perlu ada event-event ya yang luar biasa ya, tapi bagus yang sekarang gitu ya. Dari kecil ya, yang saya Ali Jaber tuh. Nah, itu ya hafalan Quran begitu ya, dikompetisikan dan sebagainya. Nah, itu perlu begitu-begitu juga di Indonesia gitu ya. Tapi yang lain begitu ya, dalam keadaan haf
daerah peperangan itu luar biasa ya, makanya. Ya apapun di medannya ya yang dihadapi sebetulnya itu bagaimana ya kaum muslimin tetap memaksimalkan ya apa-apa yang menjadi potensinya semuanya begitu ya. Nah, kalau kira-kira orang Indonesia ke sana gimana? Ke Palestina? Jihad, Pak. Berjihad. Boleh nggak? Boleh. Boleh, Pak. Dilarang nggak dalam peraturan dunia? Tidak, Pak. Mencampuri ini urusan negeri. Kalau misalnya Boleh udah jadi gitu, wartawan, Pak. Jadi wartawan, ya ini mau membantu sebagai negara perang. Karena sedang kesusahan Pak dibantu. enggak menurut Memberikan bantuan boleh, Pak. Ada nggak negara yang langsung membantu mereka? Tapi kalau misalnya gitu, bukannya itu nantinya jadi mencampuri urusan antara dua negara yang setahu saya di mana kalau misalnya mencampuri seperti itu bisa dikatakan tidak boleh. Ya mencampuri negara itu tidak boleh begitu ya? Tapi tetap Pak, harus dibantu. Jadi gimana? Iya kan tapi faktanya secara persenjataan begitu ya itu juga istilahnya sebetulnya kalau misalkan dalam posisi ini ya menyatakan perang itu boleh menyatakan perang ya karena kan kalau itu. Nah, maka Indonesia pun siap. Berarti kalau misalkan Indonesia membantu, ya udah Indonesia ngomong saya bantu Palestina, maka. Nah, nanti juga bisa jadi melibatkan negara lain. Oh, saya kata Amerika saya bantu Israel untuk menghadapi Palestina dengan Indonesia, begitu ya. Makanya itu yang sebetulnya itu lebih kepada kalkulasi kekuatan ya, power begitu ya makanya. Nah, makanya kan kalau bantuan-bantuan penyelundupan senjata itu pasti ada. Ke Israel juga ada, dibantu Amerika itu luar biasa sekali ya. Baik di medan perangnya maupun di medan diplomasinya begitu ya. Di PBB dan sebagainya. Nah, itu yang mesti dipahami. Seluruh dunia juga mengecam kan, termasuk mulai negara-negara Eropa begitu ya. Tapi juga mereka paham yang dihadapinya itu orang-orang Zionis gitu ya. Orang-orang Zionis ya yang menguasai keuangan dunia. Makanya sepokal-pokalnya kayak Inggris, pokal-pokalnya negara-negara Eropa begitu ya. Itu juga akan akan mengatur ritmenya begitu ya. Nah, itu siasat-siasatnya itu mesti dipahami terlebih dahulu begitu. Apalagi kan disangkutkan ini ya notabene muslim sebagainya itu yang menjadi aneh begitu. Nah, itu yang mesti dipahami ya. Makanya ya kita termasuk yang harus membantu begitunya. Ya kan. Sebagai ikatan akidah begitu ya di Palestina. Bagus ya ini diskusinya tidak hanya membatasi di Indonesia ya, tapi juga kalian bisa memberikan contoh-contoh ya, karena memang harusnya seperti itu ya. Dari kalian ya usia-usia kalian ini adalah usia-usia yang mulai memikirkan itu ya, memikirkan Indonesia, memikirkan dunia Islam ya, kepentingan Islam. Nah itu juga. Padla ini baru masuk. Padla. Masuk, Padla. Silakan pimpin doa, Padla. Jam sakit. Jam 11 lebih 10. Padla. Masih connecting, Pak. Connecting. Dia masuk suruh doa. Suruh pimpin doa. Wah, lama dia. Udahlah. Baik kita ya mau Jumatan ya. Baik kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya atas kesalahan kekurangan Bapak ya. Jazakallah sudah hadir. Ya, Pak. Slow aja, Pak.